Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkisah tentang sedikit nostalgia waktu saya masih di pesantren ngaji kitab yang disebut orang pesantren balai rombeng. Udah balik gitu duduk rombeng lagi. Coba bayangin tuh orang Betawi bener-bener balai rombeng. Udah nggak apa-apa. Rombeng juga biarin nggak apa-apa. Yang penting bisa ngaji kitab. Waktu itu saya menghafal kitab Alfiyah. Kita baca di depannya pembukaan aja. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairu maliki musollian ala nabiyil mustafa wa alikil mustakmirina syarafa wa astainullah bi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya tuqaribul aqsa biwa'din munjaji wa tabsutul badla biwa'din munjaji wa taqtadi ridon bi ghairi suti faikotan alfiyat tabni muti wa bisabki khaijun takdila mustajibun sana iyal yamila wallahu yakdi bi hibatin wa piro liwalahu pida rojatil akhirah. Nah sebenarnya itu nggak ada di dalam kalimat terakhir, itu nggak ada di dalam apa namanya, di dalam tulisan Alfiyahnya itu nggak ada sebenarnya, tapi itu ditambahkan. Siapa yang nambahkan? Ya para ulama. Dia kasih sama guru saya ngasih sama saya, jadi saya baca seperti itu. Sebenarnya Alfiyah itu tidak 1000 tapi 1003 baris. Ada yang ditambahkan tapi dibilang 1000 baris. Nggak apa-apa, asal tahu aja. Jadi begini, dulu waktu Ibnu Malik menulis ini, beliau mengatakan dalam pembukaan kalimatnya itu, tadi kan kita udah dengar kalimatnya seperti ini, Paikotan Alfiyata bani Mu'ti. Jadi Ibnu Malik punya guru namanya Ibnu Mu'ti. Saya nggak tahu apakah itu Imam Suyuti, pengarang kitab tafsir Jalalain, atau bukan, karena namanya Suyuti banyak itu. Bukannya hanya beliau, tetangga saya pun dulu di kota namanya Suyuti juga. Jadi ini ada dua Imam Suyuti, yaitu yang mengarang kitab tafsir Jalalain, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali kalau nggak salah saya ya. Nah tapi ini mungkin bukan itu orangnya. Jadi nama Suyuti banyak. Jadi beliau mempunyai guru namanya Imam Suyuti. Nah sedangkan Ibnu Malik ini muridnya Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Beliau orang Eropa, orang Andalusia. Jadi waktu itu kenapa ditulis Alfiyah Ibnu Malik? Padahal nama beliau itu Muhammad bin Abdullah bin Malik. Jadi Malik itu kakek beliau sebenarnya. Tapi supaya nggak keliru dengan Muhammad bin Abdullah Rasulullah, maka dibuatlah Muhammad bin Abdullah bin Malik menjadi Ibnu Malik. Nah itulah guru saya mengatakan seperti itu. Waktu kuliah juga dulu kan gitu, dibilang Pak ini kalau EKG ini pakai ini, karena guru saya mengajarkan pakai ini EKG ini apa namanya untuk jantung, ekstra kardiografi. Kok nyampe ke jantung Bang? Habis teringat itu, saya dibilang guru saya bilang ini Pak pakai ini. Waktu EKG itu ini caranya, dia bilangnya. Oke, gak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi waktu itu Ibnu Malik menulis Paikotan Alfiyata Ibnu Mu'ti. Alfiyah saya ini lebih unggul daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Menurut kisahnya Ibnu Mu'ti itu menulis 10.000 baris. Bayangin 10.000 baris, pening kepala kita. Nah semuanya diringkas oleh Ibnu Malik. Ibnu Mu'ti yang menulis 10.000 baris, diringkas sama Ibnu Malik menjadi 1.000 baris saja. Ringkasan 1.000 Bang. Iya, dan kita hafal. Tapi saya cuma hafal 600, sisanya nggak hafal ke belakang. Harus pakai buku. Nah jadi kan itu dibilangnya Paikotan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Alfiyah saya ini, kitab saya ini, tapi bukan ini kitabnya. Ini saya hafal aja. Bukan kitab ini, kitabnya yang depan bukan ini. Saya hafal aja. Jadi kitabnya itu diringkas menjadi 1.000 baris. Kitab saya ini, kata Ibnu Malik, lebih unggul daripada kitab guru saya Ibnu Mu'ti. Nah itulah di dalam apa namanya belajar itu dianggap tidak sopan dengan guru, kurang adab sama guru. Akhirnya ketika itu beliau mau nulis lupa. Ya apa mau saya tulis, kelupaan saya. Akhirnya ketika beliau lupa, beliau tertidur, saking capeknya mikirin, gak ingat apa yang mau ditulis. Bermimpi ketemu orang tua itu berkata, wahai anak muda, kenapa engkau tidur? Ayo bangun, bukankah engkau sedang menulis kitab? Saya lupa Pak Tua. Akhirnya Pak Tua itu berkata begini, orang tua itu berkata, Al-hayu qad yaglibu al-pamayiti. Orang hidup itu bisa mengalahkan 1.000 orang mati. Ya jangankan 1.000, 10 juta pun bisa, orang pada mati semua. Teringatlah Ibnu Malik bahwa itu beliau gurunya. Akhirnya beliau datang ke makam gurunya, memohon maaf ke makam gurunya. Akhirnya beliau teringat semuanya dan dicatat. Inilah adab seorang pelajar untuk memuliakan gurunya. Jadi ulama menulislah Al-hayyu qad yaglibu al-pamayiti. Orang hidup
bisa mengalahkan 1.000 orang mati. Paikotan anahu Ibnu Mu'ti. Dan diketahuilah bahwa itu adalah gurunya Ibnu Malik, Ibnu Mu'ti. Nah itulah makanya ilmunya menjadi barokah sampai sekarang. Udah berapa ratus tahun kitab Alfiyah dan orang pada hafal semuanya. Banyak yang hafal 1.000 baris. Termasuk kayak juga walaupun cuma 600 ikut nyumbang juga. Tapi kalau dipancing-pancing nyambung juga ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita menjaga adab dan tata krama kepada guru kita sehingga ilmu kita jadi bermanfaat. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Itulah kisah Ibnu Malik. Cepat-cepat saya ucapkan karena ini baterainya udah hampir habis. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.